Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang diucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan, jemaat Tuhan GPD Eklesia pagi hari ini yang telah datang untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Sejenak kita bangkit berdiri umat Tuhan, kita akan berdoa memulaikan ibadah kita pagi hari ini. Saya jemput umat Tuhan sambil bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan Tuhan kami kembalikan kepada Tuhan. Engkau Allah pemilik kehidupan kami. Di altar-Mu yang kudus pagi hari ini kami sidang jemaat Tuhan, para pelayan-Mu, siap untuk memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang layak kami puji dan kami sembah. Kami bawa segenap hati kami, pikiran kami, hidup kami hanya untuk memuliakan, meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus mengambil alih seluruh ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami sama-sama pagi hari ini satu hati ingin meninggikan, memuliakan nama-Mu. Kami percaya setiap gangguan kuasa kegelapan telah dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berkuasa sepenuhnya atas ibadah kami pagi hari ini. Kami mulaikan ibadah kami dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk umat Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Karena itu kerinduan kita saudara, kita rindu lebih dekat lagi dengan Tuhan. Mari sambil di tempat duduk saudara, kita akan nyanyi satu pujian bagi Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hati kami Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku Tuhan.
Silakan duduk lebih lagi di hadirat Tuhan saudara. Saya yakin dan percaya dia di tengah-tengah kita. Dan kita merasakan kasih-Nya yang luar biasa mengalir di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Mak Tuhan silakan duduk. Puji Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Lebih lagi kita bersuka cita di hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Daripada jalan keselamatanku.
bersatu dengan kasih Kristus dipersilakan. Dan jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu bila waktunya. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Milikilah kasih Yesus
menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Puji Tuhan, pujian yang begitu luar biasa dibawakan jemaat Tuhan sektor 1. Mengingatkan kembali kita bahwa waktu tidak bisa diulang saudara. Saya yakin dan percaya ketika saya dan saudara memilih ada di tempat ini, ada di hadirat Tuhan, itu adalah waktu yang terbaik. Oleh sebab itu kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri kembali umat Tuhan. Lebih lagi kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan. Betapa hebat kuasanya dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Dialah Tuhan Allah kita.
kebenaran firman Tuhan. Nyatakan betapa besar dan kuat Engkau Allah yang kami sembah. Yesus, dahsyat perbuatan-Mu di tengah-tengah kami umat-Mu pagi hari ini. Kami telah melihat dengan mata kami perbuatan-Mu yang ajaib bekerja di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kau satu-satunya Tuhan yang berjaya atas hidup kami. Terima kasih. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku
percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan. Tidak ada bayang-bayang perubahan Tuhan. Kami percaya kami beroleh kemenangan demi kemenangan ketika kami bersama-Mu. Kami saat ini Tuhan lebih diteguhkan lagi lewat kebenaran firman-Mu. Hamba firman-Mu kami serahkan dalam tangan-Mu, biar urapan Allah menjadi bagian hamba-Mu. Dan kami semua umat-umat Tuhan, tidak sekedar Engkau temukan kami sebagai pendengar Tuhan, tapi temukan kami sebagai pelaku firman-Mu dengan setia. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dengan penuh syukur kami kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Cuaca yang sangat menunjang, kita boleh hadir bersama dalam keadaan yang baik. Bila kemarin sehari penuh sejak malam hujan, tapi kita percaya adalah hujan itu dan panas sesuai pengaturan Tuhan. Puji Tuhan. Di pagi ini kita mendapat kunjungan atau tamu hamba Tuhan dari Sulawesi Barat, saudara. Saudara Pendeta Denny Puluhan, yang pada tahun 1977 kami pernah mampir di penggembalaan ayahnya. Apa sudah lahir waktu itu sudah ya? Sudah, tapi masih kecil, saudara-saudara. Tahun 77. Ini bertetangga dengan Desa Mautong waktu itu. Kami pergi dengan almarhum Pendeta Mumu, sepotong naik motor, sepeda motor, tapi sepotong jalan kami harus pakai gerobak, saudara, untuk tiba di tujuan. Puji Tuhan, tak terasa waktu bergulir cepat. Kini anak tersebut yang waktu itu masih kecil sekarang telah menjadi hamba Tuhan di Sulawesi Barat. Tapi mungkin sudah yang kedua kali ada di sini pelayannya. Oke, sudah pernah. Oke. Kami persilakan Saudara Pendeta Denny Puluhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang memberi waktu saya melayani. Pada saat ini saya tiba hari Kamis malam, diterima dengan segala baik oleh keluarga pastori, dan Tuhan jugalah yang membalas semua kepedulian dari Bapak dan Ibu Gembala dan keluarga besar jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Mari membuka Alkitab di dalam Injil Matius pasal 15. Tema pelayanan saat ini tentang melawan kalimat-kalimat yang melemahkan, atau bisa juga melawan apa kata orang terhadap kita. Injil Matius 15 ayat 21 sampai 28. Tapi kita akan membacanya saja dari ayat 25 sampai 28. Kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing-anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu,
maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Mari baca bersama-sama ayat 28 ini satu kali lagi. 3. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perjuangan kita untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, ya, tergambar seperti apa yang dialami oleh perempuan ini. Ya. Ada kalimat-kalimat yang datang kepadanya, bukan kalimat support, bukan kata-kata dukungan, bukan semangat baru yang disuntikan kepadanya, tetapi kalimat-kalimat yang melemahkan. Haleluya. Kalimat itu bukan datang dari orang lain. Bahkan kalimat itu datang dari pribadi yang dituju oleh perempuan ini. Kalau mungkin kalimat itu hanya datang dari orang lain, mungkin tidak terlalu berasa di hati ini. Tapi itulah proses mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Ada kalanya kita berhadapan dengan proses yang tidak mengenakan. Bukan hanya secara pandangan mata, ya, tetapi telinga kita pun seringkali diisi dengan hal-hal seperti ini. Kalimat-kalimat yang melemahkan, ya. Penilaian-penilaian yang melemahkan. Ya. Yesus katakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan diberikan kepada peliharaan. Bahkan Yesus sudah mengatakan pada ayat sebelumnya bahwa dia hanya datang kepada umat-umat pilihannya. Ini sudah merupakan pukulan telak bagi perempuan ini, bagi orang Kanaan ini. Tetapi ibu ini tetap maju, tetap semangat. Dia tidak kalah terhadap penilaian orang. Dia tidak kalah terhadap sesuatu yang dikatakan oleh orang lain. Kita pun seringkali demikian. Pada saat kita mau maju melayani Tuhan, pada saat kita mau setia kepada Tuhan, ada orang yang datang kepada kita, menyindir kita, berkata, bro, sudah juga, kasih jo orang lain, ya. Ya. Sudahlah nanti kapan-kapan. Ya. Kalimat-kalimat ini adalah faktor-faktor yang sering melemahkan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tapi itulah tantangan yang dihadapi. Ya. Kita tidak kalah oleh penilaian orang. Perempuan ini tidak kalah oleh penilaian Yesus. Ya. Bahkan murid-murid Tuhan pada ayat sebelumnya berkata, ya, ayat 22. Ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ya. Murid-murid Yesus, ya,
Ring satu yang ada di dekat Yesus berkata, suruh dia pergi. Suruh aja dia pergi. Dia tidak sopan, dia teriak-teriak di sekitar kita. Ini murid-murid Tuhan. Tapi perempuan ini tetap maju. Mari kita melihat beberapa hal yang membuat perempuan ini tidak kalah oleh penilaian orang. Tidak kalah oleh serangan yang datang yang melemahkan semangatnya. Yang pertama ayat 25. Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Yang pertama yang membuat perempuan ini tidak menjadi lemah adalah dia hanya memastikan bahwa dia butuh Yesus. Dia pastikan, dia tanamkan di dalam hati dan pikirannya bahwa kebutuhannya terhadap Yesus itu sangat besar. Haleluya. Kalau kita sudah tanamkan di dalam hati kita bahwa apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisinya, kebutuhan utama kita itu bukan faktor-faktor yang kelihatan di dalam dunia ini. Tetapi kebutuhan utama kita adalah Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib. Kalau ini tertanam di dalam hati kita, maka kita tidak akan mundur. Apapun kata orang, ya, peribahasa mengatakan, ya, anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Ya. Bagaimanapun penilaian orang, ya, kita berkata bahwa kita hanya butuh Yesus. 1 Samuel pasal 17 ayat 32 dan seterusnya. Menurut penilaian Saul, ya, menurut kata Saul, ya, bahwa Daud ini masih terlalu muda. Secara tidak langsung Saul mengatakan, menilai bahwa Daud ini belum pengalaman. Kalau dipakai bahasa tubuh, mungkin Saul begini, kau belum apa-apa, ya, menghadapi Goliat. Tetapi Daud hanya punya tekad untuk memenangkan pertempuran, untuk dapat mengalahkan Goliat. Tekad itulah yang dipakai, yang digunakan oleh Daud, sehingga dia tetap maju menghadapi Goliat. Walaupun Saul bilang Daud belum apa-apa, Daud masih kacang-kacang, Daud masih terlalu muda, tetapi Daud tetap bertekad mengalahkan Goliat, memenangkan pertempuran. Kita berhadapan dengan apa kata orang, apa penilaian orang terhadap kita. Ya. Kalimat-kalimat yang datang, yang melemahkan kita. Tetapi kalau kebutuhan utama kita adalah Yesus Kristus, maka kita tidak akan kalah. Kita tidak akan gugur iman kita hanya karena apa kata orang atau penilaian orang terhadap kita. Yang kedua, kita lihat masih di ayat yang ke-25 ini. Jadi yang pertama tadi perempuan ini memastikan bahwa kebutuhan utamanya adalah Yesus Kristus. Dan yang kedua, mari kita baca lagi. Tetapi perempuan itu mendekat dan sambil menyembah dia. Dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ya.
Yang kedua, perempuan ini tetap mendekat kepada Yesus. Ya. Dia tidak menjauh dari Yesus. Ya. Tetapi dia datang makin mendekat. Ya. Makin tegas kalimat Yesus kepadanya, makin dia bawa dirinya dekat kepada Tuhan. Ya. Mazmur 62 ayat pertama dan ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Kalau kita menjauh karena faktor penilaian orang yang tidak mendukung kita, ya, disitulah kesempatan iblis menggunakan waktu itu. Ya. Tetapi kalau kita tetap mendekat kepada Tuhan, tetap mendekat kepada Tuhan, disitulah jawaban akan kita terima dari apa yang kita gumuli. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Mazmur 25 ayat 14. Kita lihat Mazmur 25 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya. Keakraban itu, ya, sahabat karib itu adalah sahabat yang senantiasa dekat-dekat, ya. Senantiasa mendekat. Ya. Alkitab berkata bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Keakraban kita dengan Tuhan tergambar dari kedekatan kita dengan Tuhan. Ya. Apapun penilaian orang, kita tetap mendekat kepada Tuhan. Yang ketiga yang menyebabkan perempuan ini tidak kalah oleh apa kata orang. Ya. Yang ketiga adalah keyakinan untuk dapatkan mujizat harus lebih kuat dibanding penilaian orang. Ya. Keyakinan kita untuk dapatkan sesuatu dari Tuhan itu harus lebih kuat, ya, lebih teguh, lebih kokoh daripada penilaian orang yang melemahkan. Ya. Keyakinan wanita Kanaan ini, ya, yang kita lihat di dalam ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya. Sebelum itu ada ayat yang ke-27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing-anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Tekad kita harus lebih kuat dari penilaian orang. Ses, aduh, orang bilang ses pesuara kurang bagus. Ya. Ini melemahkan. Orang bilang ses begini begitu. Ya. Ini kalimat-kalimat melemahkan, ya. Membuat kita down. Ya. Tetapi kalimat ini kita kalahkan dengan tetap percaya bahwa mujizat itu terjadi pada saat kita menang terhadap apa kata orang. Yang kedua, kedekatan kita dengan Tuhan penentu kita dapatkan sesuatu daripada Tuhan. Yang ketiga, pastikan bahwa kebutuhan utama kita adalah Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib.
Yesus yang tidak pernah ingkar janji kepada kita. Yesus yang mengadakan banyak mujizat. Yesus yang menjawab doa tepat pada waktunya. Yesus yang berkarya bagi keselamatan kita. Kebutuhan utama kita adalah Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib. Mari penyanyi, pemain musik, kita nyanyi itu lagu tadi, Hanya Dekat Allahku. Merasa tenang hatiku. Engkau menyertai jalanku. Engkaulah kebutuhan kami, Tuhan. Kami tidak kalah oleh penilaian orang. Kami tidak kalah oleh kata-kata yang negatif. Tapi kami tetap kuat. Kami lawan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya bahwa hanya dekat Allah saja ada ketenangan. Haleluya. Sertai jalanku sepanjang hidupku, Hanya dekat padamu. hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu Tuhan, Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. lagi hanya dekat Allah saja. Kemenangan kita dapat hanya dekat kepada Tuhan. Jawaban kita dapati ketika kita tetap bergaul karib dengan Dia. Haleluya. Kau sertai jalan Yes. sepanjang hidupku, Hanya dekat padamu Tuhan. hanya dekat padaku, ada kekuatan
pastikan sikap hati kita, pastikan pendirian kita, pastikan bahwa kita hanya butuh Yesus Tuhan yang ajaib. Maka kepastian itulah yang memberi kekuatan baru bagi kita. Kepastian itulah yang akan memenangkan kita. Kepastian kebutuhan utama kita hanya Yesus yang membuat doa-doa, permohonan-permohonan dijawab. Tuhan lebih tahu kapan Dia menjawab permohonan. Kalaupun ada proses-proses seperti ini, itu untuk menguji ketahanan, menguji pendirian, menguji sampai di mana kita mengasihi Dia, sampai di mana kita menempatkan Dia di dalam. Kita nyanyi sekali lagi, ku ingin selalu bersama. ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih untuk waktu yang baik. Terima kasih untuk kesempatan kami menerima kebenaran firman. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan diperhadapkan kepada kami. Tetapi kami menempatkan diri. Kami memastikan bahwa kebutuhan utama kami hanya Yesus Kristus. Kami memastikan bahwa kami dekat dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami akan menang terhadap penilaian negatif dari orang lain. Kami menang terhadap pergumulan-pergumulan yang datang kepada kami. Dan kami mendapatkan jawaban yang pasti sesuai dengan waktu Tuhan untuk apa yang menjadi permohonan kami. Berkati keluarga besar jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, Bapak dan Ibu Gembala, para penopang pelayan kerjaan Tuhan, para majelis ya Tuhan, sampai seluruh jemaat diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, ini doa kami yang kami minta dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk waktu ini dan selanjutnya Puji Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan untuk Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Singkat padat, iman yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Hai ibu, besarlah imanmu. Kalau kita selidik lanjut, Matius 8, ada juga kasus di mana Tuhan Yesus puji iman seseorang. Itu ialah iman seorang perwira. Hambanya sakit, dia minta tolong sama Yesus. Yesus datang, sembuhkan hambaku, itu hampir mati. Waktu Yesus mau pergi, dia bilang, Yesus, tidak usah datang di rumah. Saya ini punya bawahan dan juga punya atasan. Kalau kepada bawahan aku katakan datang, maka dia datang. Pergi, maka dia pergi. Jadi Yesus katakan saja sepatah kata, tidak usah pergi ke rumah. Yesus bilang,
belum pernah aku jumpa iman sebesar ini. Jadi 2 kali ada 2 orang yang Yesus puji imannya. Haleluya. Di mana iman mereka nyata sebagai iman yang besar? Saudara, libat perkataan. Si wanita tadi itu, ibu tadi bilang, ya biar aku ini anjing, tapi makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Jadi iman itu nyata dari perkataan. Iman perwira nyata juga dari mana? Dari perkataannya. Dia tahu bahwa dia punya kuasa, dia punya wibawa, ada bawahan. Kalau dikatakan datang, datang, pergi, pergi. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13 berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Di mana iman kita nyatanya ada besar, saudara-saudara, libat perkataan. Kalau dia bilang, oh kasihan, kita ini boleh apa-apa Tuhan, tapi dia punya perkataan. Biar aku seperti anjing, tapi makan rema-rema dari meja Tuhan. Saudara-saudara, jadi perkataan kita itu. Itulah sebabnya gunakan perkataan dengan tepat. Bisa bilang amin? Karena perkataan itu punya power, punya kuasa. Bilangan 14 ayat 28. Bilangan 14 ayat 28 kita lihat. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, katakan, kita baca bersama, 3, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Kata-katamu, kata-kata saya yang mengandung iman dan kepercayaan itu sangat besar kuasanya. Tuhan akan melakukan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih buat pelayanan Bro Denny. Tuhan memberkati keluarga dan jemaat yang ditinggalkan di Sulbar. Kini kita akan membawa persembahan kita. Sebentar juga kita akan melaksanakan baptisan air. Kita tunduk kepala. Bapa Surgawi, kami telah diberkati dengan berita firman hari ini, mengajar dan mengajak kami untuk bersikap positif walaupun ada kata-kata yang mungkin menyakitkan, tetapi kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Terima kasih umat-umatmu akan memberikan korban persembahan, tilik semuanya, dan membalas berkat berlipat kali ganda seperti janji firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberi persembahan Bapak Ibu dari sebelah kiri saya, mulai di tengah dan di kanan. Silih berganti membawa persembahannya ke depan. Kita sambut dengan pujian yang sudah disiapkan. Selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku ke tempat tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Bawa kepak sayap-Mu,
terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kebesaranmu, membawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kebesaranmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita dengar beberapa penyampaian, setelah itu kita akan laksanakan baptisan air. Yang pertama sore nanti ibadah umum yang kedua, kemudian besok hari Senin di sini ada undangan, ada seminar dan KKR di GPDI Ebenezer, ya, Pendeta Markus Sigalingging akan laksanakan KKR dan seminar. Ini ditujukan kepada Proem atau profesional muda, keluarga muda, Pelprit, Pelwap. Bila bisa hadir seminar harus mendaftar. Ibadahnya hari Senin, saudara-saudara, malam pukul 18.30 mulai sampai selesai. Dari seminarnya mungkin dari pagi. Oh ya, seminarnya pukul 9 sampai jam 1 siang. Tema Strong Family atau famili yang kuat, oleh Pastor Rex Jeremia Winarno, Surabaya. Yang bisa hadir ya silakan saudara-saudara. Kemudian ibu-ibu punya doa tetap berlangsung di sini, doa Hana. Kemudian hari Rabu Pelwap, hari Kamis keluarga muda, hari Jumat pemuda remaja, dan hari Sabtu kembali doa puasa kita, saudara-saudara, kita jalankan disponsori oleh sektor 2. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bulan depan, bulan Juli merupakan juga satu bulan yang sibuk. Beberapa kegiatan yang sudah terjadwal untuk Kota Palu, saudara-saudara, tanggal 4 sampai 7 Juli ada persahabatan, ya, festival persahabatan, mengganti kata KKR, saudara-saudara, karena yang akan datang itu adalah tim dari Kanada, pendeta atau Dr. Peter Youngren, yang sudah dikenal di puluhan negara dengan ibadah kesembuhan ilahi, saudara, kesembuhan ilahi. Tapi istilahnya di Palu adalah festival persahabatan. Tanggal 4 sampai tanggal 7 Juli itu kegiatannya ada pertemuan dengan tokoh-tokoh agama dan pemerintah, kemudian ada ibadahnya, yaitu
itu sementara disiapkan oleh panitia. Kemarin di halaman kita atau di gereja ini latihan para pemain flek dan tamburin yang cukup banyak, karena ini akan dilaksanakan di lapangan. Waktu kami rapat, saya dapat informasi yang sedang diupayakan adalah halaman belakang dari Korem, bukan Korem, 711 yang pernah kita juga dulu lakukan bersama Dr. Jeff Hammond dengan tim yang dari Brasil, ya itu nanti tanggal 4 sampai 7. Kemudian tanggal 19 itu karena hari apa ya? Akan ada seminar sehari juga di sini dan ditutup dengan KKR. Hanya data pembicara dari Amerika Serikat saya tunggu-tunggu belum masuk, tetapi segala perincian sudah disampaikan kepada saya bahwa diharapkan para hamba Tuhan bisa hadir mungkin sampai 300-an untuk mengikuti seminar kalau dapat. Dan malamnya adalah KKR umum di tempat ini. Untuk itu nanti kami akan bentuk panitia kecil, sebab ada sedikit anggaran diberikan untuk makan siang sesudah seminar, dan juga ada snack, tidak salah ada snack. Ya. Tanggal 19 ya. Ya, hari Jumat. Sebab hari Sabtu kita punya acara khusus juga di sini, jemaat saudara-saudara, nanti akan disampaikan beberapa waktu akan datang. Jadi itu kegiatan kita di bulan Juli. Dan Agustus juga tidak kalah padatnya, saudara-saudara. Bulan Agustus ada 2 pasang pengantin. Ada calon 1 lagi, kalau bisa jadi 3 ya. Ya. Di kampung. Oh ya. Jadi ada pengerja di sini mau menikah apa di kampungnya atau di sini, terserah. Ya. Yang jelas jemaat ada 2 pasang pengantin pada pada tanggal, saya lupa tanggalnya, tapi pada bulan Agustus. Saya kira hanya itu yang perlu disampaikan, dan juga di sini ada persekutuan doa untuk sektor berapa ya? Sektor 4 ya, di Jalan Patimura ya, di rumah makan Nyuknyang ya, di rumah keluarga Jamie Renden. Kemudian sektor 4, oh ya sudah sedia ini 1, 2. Saya kira hanya itu yang menjadi pemberitahuan kepada yang sudah ambil keputusan yang sangat besar, adalah keputusan terima Yesus sebagai juru selamat. Itulah satu keputusan yang besar, sebab itu menyangkut kekekalan, saudara, kekekalan. Kepada mereka yang sudah ambil keputusan dan sudah dikonseling untuk baptisan, kami undang datang di depan. Tuhan yang panggil, Tuhan yang panggil.
sedang lipatkan lutut, mengambil keputusan untuk menguburkan hidup yang lama, karena sudah percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah sebabnya kami serahkan kedua kekasih ini dalam menjalani baptisan air, agar makna, tujuan, dan hakikat baptisan air sungguh dialami menjadi sebuah pengalaman hidup yang penting untuk membawa kami bersama-sama mencapai tujuan air hidup kekal bersamamu di dalam kerajaan sorga. Terima kasih, kami serahkan pelaksanaan baptisan ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan yang panggil, silakan berdiri. Kami persilakan. Kasih Tuhan mengalir dalam hatinya tatkala dia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu dan menguburkan hidup yang lama dan untuk keluar dalam hidup yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuntunlah perjalanan hidupnya ke depan. Amin. Bersamamu pasti akan berkemenangan. Amin. Dan berhasil menjadi saksi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Namaku di sana. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya sucikan segala dosaku. Terima kasih Tuhan, kembali seorang kekasih yang juga telah ambil keputusan kuburkan hidup yang lama. Tuhan menolong kiranya dalam menguburkan hidup yang lama. Segala yang lama ditinggalkan, yang baru akan terbit. Bersama Tuhan akan ada kemenangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Puji Tuhan, terima kasih. Tuntunlah tangannya dalam menjalani hidup yang baru bersama Tuhan, memperoleh kemenangan, dan dalam Tuhan ada saksi yang hebat untuk memenangkan juga jiwa lain mengenal Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terus kita lakukan pujian tadi, namaku di sanalah. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya sucikan segala dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya sucikan segala dosaku. Saya tahu namaku di sana. Sekali lagi namaku. Namaku. Kita bangkit berdiri. Namaku kehidupan kekal. Darahnya suci segala dosaku. Saya tahu namaku di sana. Namaku
datang bersyukur lagi kepadamu. Setelah kami dengarkan firman-Mu, melaksanakan baptisan air, kami percaya semua ini berkat pertolongan Tuhan. Sempurnakanlah ibadah kami hari ini Bapa, agar ibadah ini menyenangkan hati Tuhan, yang pada gilirannya berkat-Mu mengalir dalam hidup kami, setiap pribadi maupun dalam keluarga dan rumah-rumah tangga kami. Tuhan menyatakan kasih kemurahan-Mu. Terpujilah akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk acara-acara pelayanan yang tersusun pada minggu ini Tuhan. Baik persekutuan doa sektor 4, kami bawa dalam tangan-Mu. Ibadah pelwak, ibadah keluarga muda, ibadah pemuda remaja, kami taruh dalam tangan Tuhan, supaya acara itu senantiasa mempermuliakan Tuhan dan membawa hidup kami lebih dekat dengan-Mu. Kami dapat bergaul bersama Tuhan. Kami menjalani kehidupan ini dari pengalaman satu kepada pengalaman yang lain bersama Tuhan. Kami memperoleh kemenangan. Terima kasih Tuhan. Anak-anak Tuhan yang tidak sempat hadir, buka jalan agar sore nanti kami boleh bersama-sama juga beribadah di tempat ini. Kami berdoa bagi yang sakit Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, dan untuk selamanya kuasa-Mu tetap sama, kata firman-Mu. Jamah mereka, sembuhkan Tuhan. Dan berkati umat-umat-Mu dalam pekerjaan, apapun yang diusahakan sebagai mata pencaharian. Tuhan buka jalan, usaha-usaha yang berkenan di hati Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati. Dan semua pengorbanan umat-umat-Mu dalam bentuk apa saja yang diberikan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, sekali lagi kami percaya Tuhan sumber berkat akan memberkati umat-umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Negara bangsa kami selalu berdoa, kiranya bangsa yang besar ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Pemerintah yang sedang bertugas, bahkan yang akan bertugas pada periode baru nanti, Tuhan menolong kiranya supaya pemerintah kami juga adalah pemerintah yang takut akan Tuhan, sehingga dalam menjalankan tugas pemerintahan Tuhan akan memberikan kemenangan, Tuhan akan memberikan keberhasilan, biar bangsa kami dipulihkan ekonominya, keuangannya, dipulihkan Tuhan keamanan dan juga kesehatan bangsa kami. Terima kasih, kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami, dan sebentar kami berpisah, kami kembali ke tempat kami masing-masing, tibakan di tempat kediaman kami dengan selamat daripada Tuhan. Maka dengan iman saya ajak saudara-saudara menadahkan tangan kita kepada Tuhan. Mari kita kembali ke tempat kita masing-masing, membawa berkat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan pimpinan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai pada hari Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita bisa bersalaman di pintu keluar sebelah kiri saudara.